Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan materi yang berjudul pembelajaran bahasa Arab dengan tema qawaid. Pengertian qawaid. Salah satu unsur terpenting dalam memahami bahasa Arab adalah memahami tata bahasanya yang dikenal dengan istilah qawaid. Qawaid itu sendiri merupakan jamak dari kata kaidah yang berarti aturan. Jadi qawaid adalah aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang terdapat dalam menyusun kalimat bahasa Arab, di mana cabang dari ilmu qawaid ini sangat banyak, di antaranya adalah ilmu nahwu dan shorof. Dengan demikian, pembelajaran qawaid adalah proses interaksi peserta didik dengan lingkungannya. Dalam hal ini, peserta didik dapat memahami, mengerti, dan menguasai qawaid dan diharapkan mereka mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab dengan baik dan benar. Ada beberapa tujuan dan faedah belajar ilmu qawaid, di antaranya yang pertama yaitu mencegah kesalahan. Mencegah ucapan dari kesalahan, menjaga tulisan dari kekeliruan, membiasakan berbahasa dengan benar, ini semua adalah tujuan utama dari tujuan pembelajaran ilmu nahwu. Kemudian, melatih berpikir logis, membiasakan siswa memiliki kekuasaan dalam memperhatikan cara berpikir yang logis dan teratur di mana para siswa dapat membiasakan terhadap hal-hal di atas karena mereka telah mengikuti metode dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, memahami makna. Membantu memahami perkataan secara benar dengan mengerti makna dengan cepat dan tepat. Kemudian pengayaan kosakata, menajamkan akal, mengasah perasaan, menambah perbendaharaan kosakata bagi para siswa. Selanjutnya, mengaplikasikan kaidah nahu agar siswa memperoleh kemampuan memperagakan kaidah-kaidah nahu di dalam penggunaan kalimat yang berbeda-beda, maka hasil yang dapat diperoleh dari pembelajaran nahu adalah siswa semakin mantap dalam mempraktekkan kaidah-kaidah nahu dalam struktur kalimat yang dipergunakan dalam kehidupan serta bermanfaat untuk memahami kesastraan. Kemudian, aturan dasar penulisan. Kaidah Nahwu itu membuat aturan dasar yang detail dalam penulisan cerita, sehingga tidak memungkinkan bergantinya tema terkecuali sudah selesai hikayat tersebut, sesuai dengan tata cara yang bersandar pada aturan-aturan dasar yang mengikutinya. Selanjutnya, prinsip pembelajaran qawaid. Pada pembelajaran tingkat pemula tidak perlu menyampaikan istilah-istilah nahwu tradisional seperti fa'il, maf'ul, mubtada, dan lain-lain. Istilah-istilah tersebut dimungkinkan dimasukkan secara bertahap sesuai dengan tingkatan para siswa. Kemudian yang kedua, guru hendaknya menggunakan metode yang beraneka ragam agar siswa merasa rindu dan tertarik mengikuti pelajaran dan menghindari rasa bosan. Kemudian yang ketiga, berinteraksi bersama siswa dengan menggunakan pengulangan secara berjamaah ataupun pengulangan secara perorangan, tergantung jumlah siswa di kelas. Selain itu, guru juga menggunakan media pembelajaran yang membantu guru untuk menyampaikan materi. Kemudian yang keempat, menggunakan struktur bahasa yang baru pada kosakata yang disusun untuk siswa. Kemudian yang kelima, menyajikan contoh yang ditulis di papan tulis dan memusatkan pada bagian yang dituntut untuk difahami dari struktur dengan menggaris bawahi di bawahnya atau menulisnya dengan warna yang berbeda. Kemudian yang keenam, menjelaskan makna secara garis besar dan menjelaskan sigoh baru dari segi i'rab, bina, mutabakoh, sorof, dan yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, menggunakan perbandingan antara struktur baru dan struktur yang disusun oleh siswa dan memiliki hubungan dengan menjelaskan aspek persamaan dan perbedaan antara keduanya dari segi syakl dan arti. Kemudian yang kedelapan, menguatkan struktur yang baru dengan memperbanyak contoh dari guru. Kemudian yang kesembilan, latihan secara lisan dan tulisan yang disajikan guru untuk siswa untuk menguatkan tarkib baru dari dalam ingatan mereka. Kemudian yang ke-10, mengulang kembali tarkib di akhir untuk menguatkan penguasaan dan hafalan. Selanjutnya, metode pembelajaran qawaid. Metode pembelajaran qawaid terbagi menjadi tiga, yaitu metode alami, metode tradisional, dan metode modern. Metode alami berdasarkan pembiasaan berbahasa melalui 4 elemen, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Adapun metode tradisional itu ada dua, yaitu metode kiasi dan metode istinbati. Metode kiasi adalah menghafal kaidah dilanjutkan dengan contoh dan penjelasan makna, sedangkan metode istinbati dimulai dari contoh-contoh kemudian disimpulkan kaidahnya. Adapun metode modern ini ada 5. Yang pertama, metode dedukatif. Kaidah disampaikan dulu baru diberikan contoh. Kemudian yang kedua, induktif. Dimulai dari contoh lalu disimpulkan kaidahnya. Yang ketiga, metode teks terpadu, menggunakan teks utuh sebagai bahan diskusi untuk menemukan kaidah. Yang keempat, metode aktivitas. Peserta didik aktif mencari contoh dari berbagai sumber. Kemudian yang kelima, metode problem based. Guru memberi persoalan dari nahwu atau sorof yang solusinya ditemukan melalui kaidah baru.
Selanjutnya, evaluasi pembelajaran qawaid. Dijelaskan bahwa evaluasi bahasa itu bertujuan untuk mengukur berbagai macam kemahiran. Di antaranya adalah kemahiran dalam qawaid. Evaluasi qawaid dilakukan dengan cara siswa diuji untuk memahami struktur dan pembentukan bahasa Arab. Pada kali ini, saya akan menyebutkan 10 model evaluasi dalam pembelajaran qawaid. Yang pertama, menyesuaikan sigoh. Pada evaluasi ini, siswa diminta untuk menyesuaikan sigoh pada kalimat yang ada di dalam kurung. Contohnya, al-waladu amsi dalam kurung ya'ti. Nah, kita ubah menjadi ja'al waladu amsi, yang artinya anak laki-laki itu datang kemarin. Kemudian yang kedua, mengisi tempat yang kosong. Pada evaluasi ini, siswa diminta untuk menyimpan kalimat yang sesuai pada kalimat yang pada tempat yang kosong. Contohnya, aroda rojulu titik-titik yata'allama. Kita isi menjadi dengan an. Aroda rojulu an yata'allama, yang artinya lelaki itu ingin belajar. Kemudian yang ketiga, menggabungkan. Evaluasi ini menuntut siswa untuk menggabungkan dua jumlah menjadi satu jumlah. Contohnya, ja'al waladu dan al-waladu huwa sodikuka. Kita gabungkan menjadi ja'al waladul lazi huwa sodikuka. Yang artinya, anak laki-laki yang merupakan temanmu datang. Kemudian yang keempat, menyingkap kesalahan. Pada evaluasi ini, siswa diminta untuk menggarisbawahi pada tulisan yang salah, kemudian membenarkan jumlah yang benar. Contohnya, kana jari fawaqa'a fil ma'i. Kita ubah menjadi kana yajri fawaqa'a fil ma'i. Yang tadinya jari menjadi yajri. Yang artinya, dia sedang berlari lalu terjatuh ke dalam air. Kemudian melengkapi jumlah, contohnya intadrus, kita lengkapi dengan intadrus tanjah, yang artinya jika kamu belajar kamu akan berhasil. Kemudian yang keenam, i'rab, misalnya i'rabkanlah jumlah berikut atau i'rabkanlah kata yang digaris bawahi. Contoh soalnya al-waladu yaktubu darsahu. Al-waladu i'rabnya adalah mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Kemudian yang ketujuh, memindahkan, merubah kalimat. Contohnya, ubahlah jumlah ini dari madi menjadi mudhari ataupun dari mufrad menjadi jamak dan sebagainya. Contohnya, kita ubah dari madi menjadi mudhari yaitu kataba al-waladu ad-darsa menjadi yaktubu al-waladu ad-darsa. Kemudian yang kedelapan, menguji dari beberapa pilihan. Itu seperti pilihan ganda. Kemudian yang sembilan, menggantikan. Contohnya, simpanlah kalimat berikut dengan cara menggantikan kalimat yang sesuai pada jumlah atau paragraf berikut. Contohnya, al-waladu kataba darsahu. Kita ubah menjadi waladani. Al-waladani kataba darsahuma. Yang artinya dua anak laki-laki itu menulis pelajaran mereka. Kemudian yang ke-10, mengulangi susunan kalimat. Pada evaluasi ini, siswa diminta untuk menyusun kalimat sehingga menjadi suatu jumlah. Contohnya, di situ ada abahu fi albaiti wajada atiflu. Nah, kita susun menjadi wajada atiflu abahu fil baiti. Ya, yang artinya anak kecil itu menemukan ayahnya di rumah. Selanjutnya, kesimpulan dari pemaparan materi kita pada kali ini yaitu adalah pembelajaran qawaid nahwu dan shorof merupakan sarana penting dalam memahami bahasa Arab. Tujuan utama pembelajaran qawaid adalah untuk memelihara lisan dan tulisan dari kesalahan atau menciptakan kebiasaan berbahasa dengan benar. Agar pelajaran berjalan efektif, seorang guru perlu memperhatikan prinsip-prinsip, memilih metode yang sesuai, serta melakukan evaluasi untuk menilai keberhasilan proses pembelajaran. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Bila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.